Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami muliakan, jadi langsung saja ke pertanyaan. Jadi berbicara buzzer tadi Ustadz. Jadi kita kan udah masuk tahun-tahun panas ini, bulan-bulan panas, tahun politik. Nah jadi ketika kita melihat konten-konten fitnah di media, bagaimana cara kita untuk misalnya mengatasi ataupun mencegah agar fitnah itu tidak tersebar ke orang lain. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perilaku buzzer yang hari ini mulai menebarkan berita-berita fitnah demi membela calon yang membayarnya. Kadang-kadang yang bukan yang disukainya, tapi yang membayar. Karena hari ini siapa yang bayar, dia yang benar. Begitu konsep hidup hari ini. Nah, kita yang mendapatkan berita itu ikuti dulu firman Allah, yaitu apabila datang orang fasik, ja'akum fasikun, ja'akum fasikun binaba'in. Kalau datang orang fasik kepadamu mengabarkan satu berita, maka tugas kita pertama bukan menelan mentah-mentah berita itu, tetapi fatabayyanu, bertabayunlah. Jadi jangan langsung asal berita yang kita anggap ini musuh kita tidak suka sama paslon ini. Lalu karena kita anggap ini cocok untuk kita sebarkan. Padahal yang dibuat itu tidak benar. Otomatis kita sudah bersyarikat memfitnah. Kita otomatis termasuk golongan orang yang ikut menebarkan fitnah. Walaupun itu musuh kita. Walaupun itu orang yang tidak kita sukai dan tidak ada rencana kita pilih. Tapi tidak boleh sebarkan sembarangan kecuali bertabayun. Bertabayun. Dengar, lihat, selidiki benar tidak berita itu. Kalaupun benar, kalau berita itu termasuk berita aib yang menyangkut aib seseorang, maka tetap tidak boleh disebarkan. Aib itu tetap tidak boleh disebarkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan aib hamba sangat rapat, sampai orang lain pun tidak pernah dikasih tahu apa yang dia lakukan di dalam kamarnya. Lihatlah para penzina, Pak. Betul dia berzina. Di CCTV nampak dia berzina, tapi tidak ada 4 saksi, maka tidak bisa dihukumi. Kalau dalam kaedah fikih disebutkan asyubhatu al-hududu tasqutu bisyubhat. Hukuman jatuh dengan syubhat, gugur dengan syubhat. Maksudnya selama tidak cukup syarat saksi segala macam, walaupun kita tahu dia berzina, tidak cukup 4 orang untuk melihat. Itu pun 4 orang yang melihat harus orang yang adil. Bukan melihat untuk ngintip, tapi orang yang saleh. Mau orang saleh pak yatim ngintip-ngintipnya, Pak. Kalau ada tukang-tukang ngintip mengaku ada 4 orang, itu dilihat dulu dia ingin ngintip untuk nafsunya atau untuk mencari kebenaran, dan enggak boleh kita menggrebek asal-asalan. Sampai segitu disuruh jaga oleh Allah. Urusan dia berzina itu nanti Allah bereskan di akhirat. Tapi kita cukup orang tak untuk menyelesaikan. Sampai segitu rapat. Maka hari ini yang disebarkan di media, itu kalau kita tak yakin Pak, jangan di-share. Kalau perlu tekan tanda palang di ujung. Ada tanda palang di ujung itu? Coba Bapak cek sendirilah nanti ada tanda palang atau tidak. Untuk menutupi video itu. Kalau tidak benar jangan coba-coba. Sekali melesat, maka kita mendapatkan dosa menyebarkan aib dan fitnah orang yang belum tentu kebenaran. Yang sudah benar pun disuruh jaga, apalagi yang belum tentu. Maka kalau bisa gunakan teknologi untuk menyaring, lakukan. Kalau tidak bisa, paling kurang tahan diri untuk tidak menyebarkannya. Itu yang bisa kita lakukan. Seminimal mungkin kita menahan diri untuk tidak menyebarkannya. Itu yang pertama.